Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari Rahmansyah. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Program Studi Matematika Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan peer teaching dengan materi gradien persamaan garis lurus. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Sehat kabarnya, Faus? Wah, sehat dong, Pak. Paling kabar yang aja. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, jangan lupa mengisi absensi di chat box yang Bapak berikan. Silakan klik link yang Bapak berikan ya. Kemudian, Ya, Pak. oke, selama pembelajaran diharapkan on cam ya. Tidak ada yang kameranya ditutup. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu gradien dan persamaan garis lurus. Ya, pertemuan pertama ya. Bapak minta kalian untuk kedepannya ini menjalani dengan fokus dan serius. Karena yang Bapak nilai bukan hanya pengetahuan saja, tapi Bapak juga menilai keaktifan kalian, kedisiplinan, ya, kemudian sopan santun dan tanggung jawab kalian ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin refresh kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Klik link quizzes yang Bapak share di chat. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke ya, sudah semua ya mengerjakan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini sini kalau saya lihat nih, Hamid peringkat 1 nih. Wah, ya. Hebat ya. Pak. Beri tepuk tangan dulu buat Hamid nih. Kayaknya. Dan yang lainnya masih salah satu. Ya. Bapak harapkan semuanya sudah siap, walaupun cuma salah satu. Tadi kita sudah melihat salah yang mana, kita bahas. Oke, mudah-mudahan kita semua start dengan keadaan yang sama ya anak-anak ya. Oke, mengapa kita perlu mempelajari garis lurus? Nih, di sini kalau kita lihat ya, ada bidang dari teknik sipil ya. Jadi di sini ada rumah dengan kerangka atap yang miring ya, garis yang miring. Ini kenapa miring kan? Kemudian kita juga bisa melihat beton-beton garis lurus ya. Ini berfungsi untuk membuat bangunan menjadi kokoh. Kita juga sama-sama bisa melihat nih di sini. Coba Yohanes nih, di gambar bawahnya gambar apa Yohanes? Gambar jalan layang, Pak. Kamu lihat ada garis nggak situ? Ada, Yohanes? Pak. Oke, yang mananya Yohanes? Garis tengah, Pak. Ada yang miring, ada yang lurus. Ada yang tegak, Pak. Bagus. Jadi Yohanes ini bisa melihat garis tegak di sini ya. Jadi garis itu bisa kita aplikasikan dalam pembuatan jalan layang ya. Ini dengan adanya tiang-tiang beton membuat jalan layang ini menjadi kokoh. Kemudian juga ada truk kren ya, ada juga garis di sini. Ini juga ada kemiringannya, semakin miring maka beban diangkat juga semakin tinggi gitu ya. Kemudian dari teknik planologi ya, tata ruang kota. Jadi ini kita mendesain ya. Ini juga kita membuat garis-garis lurus juga ada perhitungannya gitu ya anak-anak ya. Kalau dalam tata ruang kota ini bisa terjadi apa kalau salah-salah buat? Yusra? Roboh, Pak. Roboh. Bangunannya kalau salah buat. Nggak bagus. Estetik, Pak. Nggak estetik. Oke. Ya. Itu Saya mau jawab, Pak. miring-miring. Coba Ajeng silakan. Miring. Itu bentuknya nanti jadi berantakan, Pak. Jadi nanti bisa banjir karena nggak tahu letak di mana nanti. Betul. Ada banjir ya. Banjir terus tidak estetik, bisa terjadi kemacetan kalau salah-salah buat ya. Oke. Kemudian juga ada grafik garis lurus. Ya, kita harus bisa membaca grafik ini anak-anak. Terima kasih anak-anak. Ini juga ada gambar lapangan basket nih. Ya, ini aturan-aturan garis ini yang menyebabkan permainan tersebut bisa dilaksanakan ya. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan dengan benda yang berbentuk garis lurus. Tujuan kita apa sih sebenarnya belajar kali ini? Nanti kita lihat. Sekarang coba Bapak minta kalian mengamati gambar di sini.
Nah, ada gambar 1. Rumah, Kak. Pada gambar tersebut, kira-kira atap nomor berapa sih kalau air hujan itu cepat ngalir turun? Nomor 2, Alasannya apa? Pak. Coba. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Ajeng tadi jawab pertama. Oke, kenapa alasannya Ajeng? Nomor 2. Itu miring banget, Pak. Jadi dibandingkan yang nomor 1 nggak terlalu miring, jadi pasti lebih cepat jatuh, Pak. Oh, mantep. Seperti main prosotan, Pak. Oke, jadi kalau miring lebih cepat jatuh Iya, ya. Pak. Oke. Di sini kita lihat nih, ada gambar 3 dan 4. Kalau menurut kamu, posisi jalan manakah yang dilalui mobil dengan energi yang besar? Nomor berapa? Yang 3, Pak. 3, Pak. Nomor 3, Pak. Alasannya apa, Pak Yohanes? Lebih miring dari yang nomor 4, Pak. Semakin miringnya semakin Naiknya semakin berat ya? semakin susah, Pak. Ya, apalagi mobil Oke. tua, Pak. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, ini penting nih. Kalau anak-anak melihat gambar 1, 2, 3, 4, itu ada kesamaan di 4 gambar tersebut. Apa itu? Kemiringan, Pak. Ada miring-miringnya, Pak. Oh, Kanan semua, Pak. ya benar sekali. Ternyata dari keempat gambar ini, empat-empatnya ini mempunyai kemiringan loh. Jadi kita di sini ada suatu masalah di sini ya, bahwa miringan ini bisa menyebabkan ya, ada yang turun ya air, ada yang mungkin berat segala macam ya. Jadi di sini kita bisa menarik tujuan kita adalah kita akan mempelajari kemiringan suatu objek dan kita bisa menggambarkannya. Kalau kita lihat jalanan ini tadi ya, menanjak ya, kata Yohanes ya, itu artinya 10% di sini. Artinya apa sih? Kalau 20%, 30% itu artinya apa? Ada yang bisa tahu nggak 10% ini apa artinya? 10% berarti kemiringannya, Pak. Kemiringannya 10%. Itu Iya, Pak, selama perjalanan 100 meter itu naik 10%, Pak. Pak itu Iya nih. Ini apa Pak? Ada 100% dari mana nih? Saya nggak ngeliat kan kalau 10% itu Pak. Iya, saya nggak tahu. Kalau 10% kan 10 per 100, Pak. 100 meter jalannya itu naik 10%. Oke Hamid, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi seperti Yusra dan Hamid bilang, bahwa kemiringan itu mempunyai nilai. Jadi kita nggak bisa ngomong, ini miringnya berapa? Ya pokoknya segini deh miringnya, agak miring lagi. Enggak. Kalau kita bicara dalam dunia matematika, itu harus dibuktikan dengan angka. Jadi bahasa Indonesia itu menjelaskan, matematika itu membuktikannya. Bapak mau mengajak nih kalian melihat gambar ini. Gambar dengan skala yang sama ya. Apa sih yang kita amati ini? Gambar apa? Atap. Paus tadi. Segitiga, Pak. Garis, Ya, Pak. kayaknya atap. Oke. Iya, Pak. Ini adalah atap rumah ya. Bentuk atap yang paling miringnya itu paling gede itu yang mana? Yusra menjawab 2 ya. Pak. Iya. Ajeng juga menjawab 2 ya. Oke, baik. Nanti saya simpan jawabannya nomor 2. Kemudian manakah bentuk atap dengan kemiringan yang paling kecil? 4, Pak. 4, Pak. Wah, Yohanes cepat banget ya. Oke, bagus Yohanes ya. Yang lain juga terima kasih. Jadi yang paling kecil 4. Kemudian kalau kalian lihat gambar, ada nggak sih kemiringan yang sama? 1 Kemiringan dan 3 yang ya, sama. Pak, ya? Nah, nomor 1 dan 3 Ya, itu Pak. kemiringannya sama. Oke, sekarang kita boleh bertanya nanya, Pak? sekarang. Oh, dikasih. Iya, iya. Silakan Hamid. Tahu dari mana Pak itu kemiringannya kecil, Pak? Yang nomor 4, Pak. Ya, terima kasih Hamid. Pertanyaannya itu sangat menantang ya. Oke, sekarang kita akan buktikan yang paling besar dan yang paling kecil dan sama. Jadi maksudnya, oke. Kalau kita lihat kemiringan yang paling besar itu tadi nomor 2. Kira-kira 2 ini, kita lihat angka 6 meter dan 2 meter ini kira-kira diapakan? Apakah dikali, atau dibagi, atau ditambah, seperti apa kemiringannya? Kita bandingkan dengan yang 2 sama 4 di sini. Bagaimana Hamid? 6 sama 2 yang paling miring ini diapain Hamid? Saya bagi, Pak. Bagi ya. Kalau dibagi menjadi berapa? 6 saya bagi 2 jadi 3. Oke. Oh, jadi kemiringannya dibagi ya, Pak? Kita belum simpulkan. Coba sekarang kita lihat yang paling kecil dulu. Jadi sesuai Hamid bilang depannya 2 bagi 4 0,5. Kenapa sih nggak dikali aja itu? Nah sekarang kita lihat gambar yang nomor 1 dan 3. Kan tadi kalian bilang kemiringannya apa? 1 dan 3 itu. Kemiringannya Sama. sama 1 dan 3. Kalau misalnya kita ikali 4 kali 2 8 kemiringannya, apakah sama dengan 6 kali 3? Beda. Jadi kemiringan itu tidak dikali. Ya. Oleh karena itu kemiringan ini kita bagi sisi garis depan dibagi garis bawah 4 bagi 2 jadinya 2. Ini juga sama 6 bagi 3 juga 2. Ini jelas ya. Nah, di sini tadi menjelaskan kalau kemiringan 0,5 kalau kita jadi ubah menjadi persentase 0,5 itu adalah 50%. Baik. Jadi sekarang kesimpulannya Hamid, bacakan kesimpulannya Hamid. Kemiringan garis itu, Pak, ini Pak, perbandingan antara sisi tegak dengan sisi datar, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih Hamid.
Kalau semakin curam gimana Hamid? Coba jelaskan. Sisi tegaknya berarti kalau curam ini Pak, sisi tegaknya semakin besar Pak, sisi datarnya mengecil. Jadi kelihatannya itu tinggi, kemudian sisi datarnya pendek Pak, jadi curam Pak. Terima kasih Hamid ya. Iya Pak. Atau bisa disimpulkan nilai kemiringannya semakin besar gitu ya. Nah, jadi kalau juga dibagi semakin landai, ya nilai kemiringannya semakin kecil. kecil. Nanti kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra, kita akan melihat semakin curam garis itu nilai kemiringannya semakin apa, nanti kita bisa buktikan. Ada sebuah permasalahan nih. Jadi di sini tingginya 90 cm. Nah, ini turunan trotoarnya itu 7 meter. Apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Mana? Silakan kalian isi di LKPD yang sudah di-download di Google Classroom ya. Atau mau Iya, didiskusikan? Silakan. Ada yang bisa jawab? Yusra, kayaknya udah paham banget nih Yusra. Belum Pak, nih lagi saya lihat dulu Pak. Oke. Belum Pak, belum ngerti Pak, selagi dicoret-coret Pak. Coret-coret. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit lagi deh. Aman gak nih? Sisi Tidak tegak. aman, Pak. Tidak memenuhi, Pak. Tidak memenuhi. Ya. Coba alasannya kenapa, Yohanes? Kan 90 dibagi 7 sekian, Pak. Wah, Eh, Yohanes 9. benar konsepnya, tapi tidak teliti melihat panjangnya. Ya. Aman Pak, aman. Kalau nggak salah ya Pak, itu kan 90 dibagi 700 ya Pak ya. Betul, host. Terus Terus hasilnya 0,12. 0,12 ya? 0,128 atau berapa tadi. Terus itu masih masuk dalam syarat ya Pak ya. Oke, syaratnya apa? Boleh lebih apa nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih Pak, itu ada 0,15, 0,25. Oke, tidak boleh lebih ya, karena dia 0,12 masih di bawah ya. Ya Pak, Kemudian berarti persentase kemiringannya berapa tuh kalau dijadiin persentase? tinggal dikaliin 100 ya Pak, 12% ya Pak ya. Terima kasih Faus. Berapa panjang lantai dasar terpendek yang dapat dibangun supaya aman loh bagi pengguna kursi roda? Ada yang bisa menjawab? Silakan deh diskusikan. 6 meter Pak. Yusra menjawab 6 meter ya. Ya Pak. Dari mana sih perhitungannya? Karena Pak kan kalau misalnya lantai dasarnya 6 meter, berarti 90 bagi 600 Pak kan dapatnya 0,15 Pak. Pas yang seperti di undang-undang itu Pak. Kalau misalnya Oh, 5 iya. meter mungkin nanti udah lebih Pak, nggak boleh lagi. Iya Pak, kalau 6 meter pas Pak. Pas 0,15. Oke. Iya. Berarti biar lebih irit anggaran, sebenarnya developernya ini bikinnya 6 meter aja ya, kan bahannya dikit tuh ya. Iya Ya Pak. kan? Bisa sebenarnya gitu ya. Iya. Oke. Berapa panjang trotoar terpendek yang dapat dibangun sesuai standar? Ada yang ingat nggak dulu waktu Trotoar SD? itu apa, Loh? Pak? Panjang miringnya deh, panjang miringnya. Masih ingat nggak dulu waktu SD pernah belajar loh? Pitagoras ya, Pak? Nah, itu dia Yohanes. Mantap ya. Jadi nanti Bapak minta kalian selesaikan di LKPD kalian lengkapi ya. Baik, kita masuk ke aktivitas yang terakhir. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Jadi silakan kalian bereksplorasi dengan aplikasi GeoGebra untuk menentukan kemiringan dari suatu garis. Nanti linknya Bapak share di link chat box ya, atau udah ada di LKPD kalian ya. Objek 1 kita lihat di sini ada gambar pulpen ya. Iya Pak. Nah, itu nanti kalian ukur aja. Ini misalnya begini digeser ya. Ini kan ada titik nih, ini digeser. Wah. Oh, saya dapat kemiringannya min 1,27. Ya udah kalian pakai snipping aja. Kemudian di crop. Nah, nanti kamu lakukan seperti ini sampai 8 objek yang sudah Bapak berikan ya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Nanti ada 8 gambar ya, semuanya harus dikerjakan. Nanti ketika sudah itu hasilnya bisa difoto ya, atau dikirim filenya ke via WhatsApp Bapak juga boleh. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Untuk penutup, apa sih yang sudah kalian lakukan di pelajaran hari ini? Kita mengenal kemiringan Pak tadi Pak. Oke, kita mengenal kemiringan ya. Kira-kira ada kesusahan nggak sih selama proses untuk belajar hari ini? Paham ya? Bukan tidak gampang ya, tapi gampang ya. Paham Pak. Oke. Saya bisa ngitung kemiringan Pak sekarang Pak. Makasih. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi. Bapak akan berikan kuis. Kalian kerjakan selama 10 menit. Kuis Bapak share di Google Classroom. Silakan download, tetap on cam biar Bapak bisa memantau kalian. Oke, selamat mengerjakan.